Deh. Oke. Halo teman-teman. Anjing pulang. Sekali udah kekat tuh udah habis aja. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama gua, akhirnya masuk lagi. Enggak sih, beberapa kali sih masuk. Jadi gini, hari ini gua lagi bareng sama Ko Ivan sama ada Dipa juga. Jadi tadi siang itu kita habis ada pemotretan kecil-kecilan gitulah ya. Terus kayak kita kepikiran untuk lucu juga ya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama Dipa. Jadi Dipa ini seorang model yang dia mengembara dari Surabaya. Terus udah gitu sekarang udah jalan di bulan belum setahun deh gitu. Nah, tapi tadi pas lagi sebelum di record ini kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit tuh banyak juga gitu cerita-cerita yang ya kayaknya menarik untuk kita simak gitu. Banyak yang nggak tahu. Iya, banyak yang nggak tahu. Jadi langsung aja kita ngobrol sama Dipanya ya. Yes. Gimana? Betah nggak di Jakarta? Betah, so far betah. Betah dalam ini apa? In terms of apa? Jobnya banyak ya di sini. Jobnya banyak ya. Kerjaan di sini oke lah. Iya. Kalau untuk entertain. Untuk entertain emang mungkin Pusatnya kayaknya di Jakarta. Tapi sebelum itu, coba Dipa perkenalan diri dulu. Iya boleh deh. Coba. Oke. Aku Dipa. Aku dari Surabaya. Sekarang lagi stay di Jakarta. Belum ada setahun, mungkin 8 bulan. Instagramnya di sini. Instagramnya iya gitu, baru banget di Jakarta. Iya, anak rantau lah ya. Anak rantau. Sama. Anak rantau. Anak rantau. Itu anak rantau itu Semua anak rantau. Kita di sini semua dari daerah. Semua anak rantau di sini. Oke, Dipa nih apa? Model ya? Iya, model. Kamu profesinya apa aja sih? Profesinya model, talent iklan. Sejauh ini masih model sama talent iklan. Model sama talent iklan. Kalau ke arah film? Film masih casting sih, belum ada yang approve. Tapi memang tertarik ya ke industri Iya sih, pengen perfilman ini. nyoba, mungkin passionnya juga ada di situ. Kita doakan. Kita doakan. Amin. Semuanya ikut doakan. Kalau supaya- ada yang nonton ini, siapa tahu yang scouting. Gak ada yang tahu loh. Siapa tahu tiba-tiba. Iya, karena aku tuh udah beberapa kali motret Dipa. Cocok. Iya, tadi juga gue sempat lihat-lihat sedikit. Orangnya kayaknya gampang kita mau apa gitu kayaknya dapetnya gampang gitu. Terus tanya apa? Oke, cerita dong. Boleh. Iya. Awal mula Dipa itu mau mulai berkarir atau Dipa itu mau masuk ke industri entertain? Pertama itu sebenarnya bukan passion awalnya. Awalnya bukan passion. Bukan, karena nyokap itu model dulunya. Oh, mama model. Iya, mama dulu model. Jadi dia tuh kan banyak paling fotografer, sekolah modeling gitu-gitu kan. Jadi aku di-push buat nerusin karyanya. Masih di Surabaya itu ya? Masih di Surabaya, itu SD, awal banget kenal modeling itu SD kelas 4 kayaknya. SD kelas 4 udah modeling. Iya. Itu udah apa, modeling apa itu? Iklan kah atau Itu fashion show? lebih ke fashion show. Fashion show. Wow, umur 4. Tahun. Kelas 4. Kelas 4 ya. Kelas 4 gue gak kepikiran kerja guys. Itu juga gak kepikiran, cuma di post jadinya kayak oke gitu kan. Mama model. Mama dulu model. Kamu ini ada bulenya gak sih? Aku ada India sama Belanda. India sama Belanda. Mama? Ya, mama Belanda Jawa, papa India. Mama Belanda Jawa, Iya, jadi papa India. Iya. Hasilnya gini. Hasilnya gitu. Jadi Nggak jelas. pengen punya anak kayak gini. Itu kombinasinya tadi ya. Rumusannya. Tipsnya itu. Ini gue terlalu maju. Iya. Itu. Iya, jadi misal nih ya pulang sekolah biasanya kan masih main tuh sama temen.
aku enggak kayak dipanggil ayo les gitu. Ayo les? modeling. Iya les. Les modeling. Bener les. Dulu Kayak- terpaksa atau sebenarnya enggak? terpaksa Awal-awal. karena sebenarnya dari SD kelas 4 sampai kelas 6 pun tuh kayak aduh nggak bisa main nih sama temen-temen selama Iya sih. sekolah gitu. Dan memang mungkin pada saat itu masih umur segitu ya Iya, waktu masih belum kepikiran nih iya, bener yang kata bener lu kan? tadi. Iya. Kita mikir apa? Main sepeda gua di masjid depan rumah gua sepeda gitu. Makanya. Iya. Nah terus Hmm. dulu kan dipaksa les. Sekolahnya gimana? Sekolahnya tetep kan pulang sekolah les Mm-mm. gitu Oh, Les. itu waktu SD berarti kan? waktu SD Sekali les gitu berapa lama berarti? 2-3 jam. Serius? Ada sekolah mata pelajaran, les mata pelajaran itu bahasa Inggris? Sempat tapi nggak selama modeling jadi nggak tahu fokusnya kayaknya cuma di model. Bahasa Belanda. Nggak bisa bahasa Inggris. Emang kalau les model tuh apa aja sih diajarin? Berapa lama tuh lesnya? Sorry, maksudnya Jadi, durasi udah berapa kalau lama? aku kalau mamaku dulu harus SD tuh dari kelas 4 sampai kelas 6 Oh, 2 tahunan lah ya. tahun itu setiap hari kecuali Sabtu Minggu kayak sekolah gitu Oh, jadi kayak kelas gitu kali ya. kayak kelas. Setiap hari kecuali Sabtu Minggu. Hmm. Itu sekali pertemuan berapa jam? Yang ngajar siapa? 3 jam. Mama kamu? Enggak ada guru les. Oh, mama kamu private nggak ikut gitu. ngajar? Kenapa nggak diajarin mama kamu? Mama kamu Mama model? aku dulu lebih ke photoshoot kan, bukan catwalk gitu. Ah, I see. Jadi dia kayaknya pengen apa sih? Pengen bikin aku yang perfect Yang gitu. berbeda. Oh, dia pengen kamu lebih dari dia. Iya, kayak iya sih Keren. benar. Nah, terus yang tadi belajarnya apa aja penasaran juga. Belajarnya ya catwalk, Cara jalan. terus ekspresi muka harus gimana depan waktu pose, tuh mau di direct sama fotografernya harus sedih, muka sedih, happy gitu. Ya kayak sama kurang lebih kayak acting. Belajar acting ya? Cuman dia nggak ngomong gitu, lebih ke ekspresi. Sekolah modeling. Mau tertarik? Em, Tertarik? Kayaknya nggak mendukung. Nah ini jadi pertanyaan gue nih. Karena kalau modeling ini kalau kita lihat nih ya, mungkin bukan cuma di Indonesia tapi di luar kan kayak pada disuruh diet ketat. Apakah Dipa Jessie yang masih kelas 4 SD, 5 SD ini sudah memikirkan itu? Enggak sih, kalau SD Apakah sudah dijaga makannya sama mamanya? enggak sih, kalau SD belum, masih kayak ya normal aja kayak orang-orang lain, biasa nggak ada yang gimana-gimana. Oh gitu. Dietnya bukan diet, lebih ke pola makan yang teratur tuh waktu SMP 3 pasti. SMP kelas 3 disuruh makan teratur. Iya, disuruh makan sayur, buah gitu. Ya, Tapi kamu doyan kan semuanya? Enggak. Sekarang kamu nggak doyan sayur buah? enggak ada. Ini Buah, kamu- bela sayur. Aku mau tanya dulu, kamu merantau ke Jakarta ada orang tuamu nggak? Enggak ada, sendiri. Berarti kamu sekarang udah nggak pernah makan sayur buah ya, aku yakin. Enggak. juga. Tahu loh dia. Mamanya nggak makan sayur buah, mama. Tante. Makan. Diem. Oke, sekarang balik lagi ke masa kecil nih, Man. Aku mau tanya. Udah digaji belum waktu itu? Belum digaji? Gak tau sih uangnya kemana. Oh, kemana? Uangnya ke Kayaknya ke bank. Tante. Ditanyain uangnya. Sorry tante. Tapi mungkin dari situ uangnya dibeliin apa gitu buat aku. Ah, Sampai apa-apa. Investasi lah ya, maksudnya apa nabung buat Dipa juga. Iya, iya. Itu Apa kan- sepatu baru gitu. Oh, ini sepatunya bagus nih. Enggak. Dah. Iya, pamer. Oh iya, pamer. Oke. Oke, itu kelas 4 SD, kelas 5. Terus SMP kehidupanmu gimana? SMP udah mulai ambil job. Mulai ambil job apa itu? Udah lumayan apa sih, banyak job gitu modeling dari kelas berapa ya, kelas 2 SMP itu, dari model makeup terus runway gitu. Kelas 2 SMP berarti umur 15 ya? 14? Umur 13? 2 SMP 14. 14 ya? Umur 14 sudah banyak model job makeup. Iya. Udah menghasilkan umur 14? iya sudah. Gue sama, umur Jadi dari 14 masih SMP sepak bola tuh. Gua masih warnet. RO. Di SMP tuh udah nggak apa, Udah nggak minta orang tua?
Jadi Serius nih? Serius. Ini serius? SMP? Serius, iya. Jadi ya udah gitu pakai uang sendiri Gila. dari SMP. Wah. Tapi itu berarti kamu udah saving sendiri dong? Udah nggak ke mama uangnya? Udah gak kemana. Ngasih mama? Kasih dong. Gaji ya, manajer ya? Biasanya kalau misal job setengahnya aku kasih, setengah dari fee. Anak berbakti. Hebat. Itu ya, aku mau nanya nih, durasinya maksudnya dalam sebulan itu kamu bisa berapa kali ngerjain jobnya itu? Waktu Kalau SMP? Waktu SMP itu libur mungkin cuma 4 hari. Dari Seminggu? 30 hari. Oh dari 30 hari libur? Buset. Terus sekolahnya gimana? Buset. Tapi di situ kan model makeup. Mm-mm. Jadi si orang makeupnya tuh tahu aku sekolah. Mm-mm. Dia suka sama aku, banyak yang suka. Mm-mm. Terus dia kayak ngerti gitu, oh ini orang sekolah. Jadi pulang sekolah jam segini baru bisa gitu. Jadi pulangnya malam. Ya ampun. Jadi misal pulang sekolah jam 3, model makeup jam 6 sampai jam 10, jam 11 gitu. Berarti itu tuh sekitar berapa tahun yang lalu? 7. 6. Ya, Pas sekarang umur Terus 21. 2013. Sama, aku umur 22. Udah nikah Percaya. tapi nikah muda. nikah muda. Mantap. Ya, Iya, jadi gitu. jadi masa SMP-nya dia benar-benar dipenuhi oleh kerjaan, guys. Berarti lama-lama jadi suka ya yang tadinya Iya. nggak suka sama. Suka duitnya pasti. Iya, bener. Udah tahu duitnya dia. Karena SMP udah tahu duit nih, dia Iya, bisa udah. belanja, temen-temennya iri Iya, pasti. udah nggak minta Iya, uang. bener. Oh iya, saya suka modeling. Tapi dulu sempat sakit. Saking ramenya. Enggak, ada genetik gitu kan. Sakit genetik itu aku setahun apa 2 tahun udah nggak ambil job. Vakum karena sakit itu. Jadi kayak adalah mau diceritain gak sakitnya? Boleh. Kamu mau ceritain nggak kalau Gak apa-apa kamu? sih buat pengetahuan aja. Jadi di Jerman itu ada penyakit namanya inflammable bowel disease kan. Itu nyerang ke usus besar. Oke. Jadi itu genetik. Kayak di Indo kayaknya dikit deh. Keturunan gitu. Keturunan dari kakek. Oh, kakek Jerman. Jadi saudaraku banyak juga yang sakit Berarti kayak gitu. tambah tadi India, Belanda, Jerman, Jawa, Jerman. kayaknya Jerman. Itu tambahan 1. Tapi udah jauh gak sih kalau kakek? Ya enggak lah, pasti masih ada lah. Iya masih ada persentase. Dikit lah. Terus dia tuh kayak ususnya tuh jadi sensitif kalau misal kena makanan yang keras dikit dia bolong. Wow. Jadi dulu Terus apa yang pengobatannya? pengobatannya di Indo nggak ada kayaknya. Waktu itu aku tahun 2000 waktu SMP kelas 3 tuh di Indonesia belum ada rumah sakit yang tahu penyakitnya apa. Oke. Terus sampai saudara aku yang dokter dari Aussie itu kebetulan di ke Surabaya kan, dicek lah aku disuruh ke Singapura. Di Singapura bilang ini tuh penyakit Langka. sebenarnya nggak langka, sebenarnya penyakit umum banget. Ibaratnya kayak demam berdarah lah di Jerman tapi. Oh. Nah di Asia itu masih dikit kasusnya. Tapi itu kan aku udah agak parah kan karena di Surabaya tuh kayak udah sebulan bolak-balik masuk rumah sakit yang beda-beda, tapi nggak ada yang tahu apa penyakitnya. Jadi kayak udah parah banget gitu. Dibawa ke hospital di Singapura, terus katanya kayak untung ini masih kayak bisa diselautin. Soalnya Berarti udah udah- bolong banget, udah gede-gede gitu bolongnya. Luka gitu. Luka. Kalau luka kan masih kayak Sakit Ini banget dong. tuh Kamu bolong. makan apapun itu sakit. Bocor apa bocor berarti? bocor. Jadi setiap kali buang air besar itu darah. Darah. Sehari bisa 20 kali ke toilet, keluar darah semua. Ya Ke ampun. transfusi dong. Transfusi deh. Jadi sebulan itu transfusi 3 bag gitu-gitu. Wadaw. Wow. Parah banget. Terus disuruh minum obat steroid. Nah itu sempat gendut karena minum steroid kan. Jadi nggak bisa ambil job. Gendut, terus nggak gendut banget sih, cuman ya Menggemuk lah. menggemuk. Tapi sembuhnya di Singapura. Enggak, itu minum obat jalan. Jadi pas seminggu di Singapura dikasih obat. Udah membaik loh? Udah membaik itu, langsung membaik sih, Kak. Enggak butuh yang lama gitu. Terus ada satu obat yang harus diminum seumur hidup. Oh sampai sekarang berarti.
Bentar, ini aku bandel Tante. ceritanya. Tante, Enggak, seorang tua nggak tahu. Satu obat nih disuruh minum seumur hidup kan. Itu kan orang minum obat tiap hari kayak males gitu. Emang ada efek sampingnya? Kerasanya? Nggak ada sih, cuman kan khususnya kan rentan. Itu tuh buat lapisannya. Obat Oh. itu fungsinya itu. oh buat melindungi. Buat melindungi. Ayo minum lagi Dipa. Terus aku coba nih, cobalah sehari nggak minum gitu. Oh, nggak apa-apa. Oke. Enggak, sehari nggak minum, kalau darah lagi. Sehari loh. Itu waktu SMP masih. Itu masih udah lulus kelas SMA 1. Oke. Udah setahun kan berarti minum obat itu. Terus aku coba lagi 6 bulan kemudian aku nggak minum. Terus kayak sehari kok nggak keluar darahnya. Terus 2 hari 3 hari keluar lagi. Terus berarti harus masih minum ini sampai kelas 3 SMA apa. Sebelum 3 SMA sih kayaknya udah coba nggak minum lagi. Ternyata nggak apa-apa sampai sekarang. Mungkin udah kebal begini. Tapi kayaknya harus tetap kontrol ya. Masih kontrol nggak? Dulu waktu SMA masih kontrol kayak tiap bulan gitu. Cuma sekarang udah nggak pernah. Kayaknya harus kontrol ya. Kayak gitu soalnya udah masalah genetik ini udah sesuatu yang kalau menurutku tuh wajib untuk diperhatikan. Bener. Apapun Berapa itu. tahun ya udah nggak kontrol? 3 tahun kayaknya. Kayaknya nanti tahun Kok ini dia kayaknya tahun was-was? depan harus mesti kontrol deh. Karena kan kamu butuh Iya, model, butuh model harus kontrol. Oke, jadi itu sedikit Sedikit masa kelam. Sempat 2 tahun vakum di masa SMP kelas 3 sampai SMA kelas 1 berarti. benar. Wow. Wow, itu berarti sudah menghasilkan. Boleh tahu nggak sih gajinya berapa dulu fee yang pertama kali diterima oleh Dipa yang Dipa tahu dan dipakai untuk apa? Fee pertama itu kayaknya Yang kamu tahu ya, kan aku tahu. Ada yang kamu nggak tahu. Berarti kan ada di mama. yang aku tahu aja ya. Mm-mm. Pertama kali itu 600 Dipakai untuk uangnya hilang hilang. buat jajan. SMP itu? SMP. Iya. Iya, berarti masih SMP punya 600.000. jajan-jajan Iya, lah. kan? Itu sekali job loh man. Kan yang pertama itu sekali job loh man. Terus liburnya 4 hari sebulan. Nah, cuannya berapa guys? Emang kita sering ngitungin cuan orang sih. Biar terinspirasi. Kalau tahu kita masih mau jadi model gitu kan, liburan 4 hari doang. Lumayan. Tapi ada nggak enak atau Apa itu nggak enaknya? jadi model tuh yang nggak sekedar cuma duduk foto pose berdiri itu nggak seenak itu tau. Bayangin pakai heels kadang ada jam apa sih Jam kerja. jam kerja itu ada yang 24 jam ada yang benar-benar seharian itu pakai heels Gila. ada yang 8 jam ada yang kalau enak ya cuma 4 jam 5 jam Lo kira enak jadi model? itu nggak seenak yang ada di snapgram gitu story gitu Jadi beauty is pain ya. terus ini kontrol mood juga bayangin udah bete misal dicapek Nggak boleh. tapi di kamera harus misal Happy. harus happy gimana coba Lalu gimana caranya? iya kasih mood aja sendiri apa nonton yang lucu-lucu gitu Itu adalah model profesional. tuh Model profesional itu harus bisa jaga mood. iya jaga mood Dia nomor 1 dari SMP sudah bisa jaga mood. Berarti setengah dari umurnya udah Oh iya kan mulai dari kelas 4. Iya. Berarti setengah dari umurnya udah jadi model. Kamu Iya. ini nggak apa namanya sempet sampai kayak depresi nggak gara-gara jaga mood itu? Karena aku pernah dengar bukan cuma model ya kayak aktris Aktor, ya. orang bunuh diri, Itu bunuh dia diri kan kan. sampai kepikiran banget gara-gara dia harus jaga mood itu sampai depresi dia. Apakah kamu ngalamin itu? kalau depresi belum tapi pernah waktu itu udah capek banget kan Jadi, Jenuh. bukan jenuh kayak misal hari ini kerja kan kita nggak tahu ya kerja misal lagi photoshoot itu sampai jam 8 kita kan nggak tahu Iya. misal waktu itu ada sampai jam 1 pagi udah sampai jam 5 pagi tuh udah harus standby kan itu ngantuk banget kan sampai rumah jam 2 masih mandi apa segala macam. Yang membuat ganti baju doang. Iya, terus tidur cuma sejam gitu. Besoknya kerja lagi.
di situ ngantuk banget, sama klien tuh dibilang kayak itu modelnya ngantuk ya, kan jadi nggak enak kan. Itu aku ke toilet, pasang alarm 15 menit, aku bilangnya mau BAB, tapi aku tidur Power nap. di Itu- kloset begini tidur 15 Itu juga bener sih, kita juga kalau misalnya kayak gitu 15 menit ya. Iya. Kalau misalnya lagi ganti giliran, styrofoam udah ditebar Oh, semua. Tidur. Oh, Norman gitu. Gua enggak. Ya pas lagi kalau lagi kosong lagi misalnya lagi ganti make up gitu lama nungguin, Iya. ya udah tidur dulu. Gue sepanjang jadi asisten pun enggak. Kayak Oh, masa itu namanya power nap. Lumayan membantu, kan lagi kosong, lagi nggak ada apa-apa. Karena gue tipikalnya kalau udah tidur udah bablas. nggak bisa bangun. Jadi gue mendingan udah nanti aja sekalian timbang bablas. Tapi itu kalau buat gue sih membantu. Jadi power nap langsung udahnya cerah ya. Iya bener ya, Iya, itu power fresh nap. gitu. Terus pernah sekali juga Yang kegerus paling liver. Dia udah pernah mengalami yang lebih parah. Bukan cuma kegerus liver. Kegerus usus. terus usus. Terus Terus pernah sekali waktu itu ada masalahnya adalah masalah keluarga gitu. Jadi kan kepikiran ya. Kira pasti. Jadi kalau mau ke pas foto itu kayak mau nangis mulu. Jadi terus akhirnya jaga mood ke Thailand juga nangis tuh. Kan otomatis luntur ya makeup. Aku makeup lagi baru foto. Kamu bisa makeup sendiri? Bisa. Karena kan model makeup kan. Jadi menyerap ilmu. Menyerap ilmu dari Tapi memang menurutku bagus untuk seorang model tuh bisa makeup sendiri. Karena ya itu membantu, sebenarnya Iya. membantu. Tapi aku punya saran juga buat model supaya nggak ngelawan klien dulu. Karena ada beberapa model yang suka dia udah tahu makeup sendiri, dia tahu makeup dia sendiri bagus, akhirnya dia ngelawan klien gitu. Itu sebenarnya mungkin bisa bagus buat dia. Jadi misalkan yang tadinya nggak mau diginiin, dia bisa bilang gitu. Tapi nggak bagusnya adalah nih klien mungkin cuma satu kali pakai kamu. Sedangkan kamu bisa tunjukin dulu ini sekarang, ikutin klien. Nah, suruh pilih aja sama A atau B, ya kan? Kan kalau emang itu lebih bagus akan milih itu. Kalau ternyata emang bagus pilihan klien, nggak ada ruginya, ya kan? Iya. Dan baca situasi juga ya kliennya Iya. seperti apa kayak gitu-gitu. Kalau strict banget kan juga kan itu susah ya. Kecuali dia minta saran dari kita, ini menurut lu enaknya gimana? Nah, baru kita di situ open. Benar. Semua. Kita kasih saran. Gitu. Jadi jaga moodnya dengan ke kamar mandi dia. Iya. Oh, itu jadi- salah satu ruangan yang benar-benar private. Berarti hati-hati kalau misalnya lagi syuting sama Dipa, tiba-tiba Kak ke WC dulu ya. Nangis tuh. Ya berarti Itu makeup artisnya mesti standby. berarti itu ada sesuatu. Oh, tapi yang waktu itu yang aku hapus makeup tuh aku makeup sendiri yang waktu nangis. Iya, nggak apa-apa. Kalau udah diproduksi foto atau TV, standby men. Kalau itu kayaknya nggak berani deh. Nahan aja udah. Oh gitu. Padukannya. Itu waktu SMA tuh? Enggak sih, itu baru-baru. Oh baru-baru Waktu di ini. Jakarta udah. Jajan foto sama aku lagi. Enggak, bukan. Itu enggak. Tapi memang di Jakarta sama Surabaya beda sih ya. Beda. Secara skop juga kan mungkin beda ya. Beda-beda. Lebih keras mana menurut Dipa? Menurut aku kalau kelasnya tuh sama kayaknya keras dunianya. Lingkungannya sama. Cuman mungkin di sini lebih banyak penduduknya. Jadi kayak Enggak. kelihatannya lebih banyak keras di sini, paham gak sih? Ya, I know. what Tapi you- kan aku ya lumayan gimana ya jelasin. Ya lumayan tahu dunia gelapnya Surabaya sama Jakarta sama aja gitu. Kayak nggak ada bedanya. Cuman kasarnya mungkin di sini lebih barbar. Oke. Lebih barbar lebih. Kalau di sana lebih yang kayak jaim-jaim nggak mau dicap jelek gitu. Oh, masih Tapi jaga sama diri. dalamnya. Oh, Frekuensinya sama. selama ada cuannya mah enak lah ya. Yes. Berarti gini, kamu kan dari Surabaya, SD, SMP, SMA berarti di Surabaya. Iya. Kamu pindah ke sini apakah selesai SMA kamu pindah atau kamu Enggak. sempat kuliah di? Enggak sih, enggak kuliah. Kamu nggak kuliah? Nggak kuliah. Kamu langsung karena kamu sudah tahu. Iya, gitu. karena saya sudah tahu jalur mau kemana. Oke.